Terhormat Bapak Lurah Kelurahan Wonosari beserta Pamong Kelurahan, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, Bapak Ibu Bubuh yang menghormati pula teman-teman dari PPK dan juga Ketua PPS beserta anggota dan sekretariat serta dari PPD yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah kayu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sosialisasi dan rapat koordinasi kaitannya dengan pembentukan KPPS khususnya di Kelurahan Wonosari. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini dapat berjalan lancar sampai nanti akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja tadi jawabannya disampaikan dari Pak Arif. Kemudian pada malam hari ini kami akan menyampaikan kaitannya dengan pelaksanaan perekrutan atau pembentukan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara yang ada di masing-masing TPS, yang itu berjumlah setiap TPS itu 7 orang. Langsung saja kami sampaikan untuk jadwalnya dulu. Jadwal pembentukan KPPS ini, pengumuman pendaftaran ini akan diumumkan mulai tanggal 11 Desember ini sampai dengan tanggal 15. Kemudian untuk pendaftarannya ini dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, sehingga ada kira-kira waktunya pendaftaran itu 10 hari dari tanggal 11 Desember sampai 20 Desember. Kemudian nanti untuk penelitian administrasi, karena untuk KPPS ini tidak ada seleksi tertulis Bapak, nanti seleksinya hanya administrasi, yaitu penelitian administrasi yang dilakukan oleh PPS itu dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 22 Desember. Kemudian pengumuman hasil penelitian administrasi ini nanti antara tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Desember. Kemudian setelah itu ada tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap calon anggota KPPS. Ini dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 Desember. Kemudian nanti untuk pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS ini antara tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Desember. Kemudian pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS ini dari tanggal 31 sampai dengan 10 Januari 2024. Kemudian nanti di situ ada pendaftaran calon anggota KPPS pada JKN ini tanggal 10 sampai 20 Januari. Kemudian pengisian screening riwayat kesehatan di tanggal 10 sampai 22 Januari 2024. Kemudian nanti KPPS rencananya akan ditetapkan pada tanggal 24 Januari. Dan ini nanti masa kerjanya kurang lebih selama 1 bulan sampai dengan tanggal 24 Februari 2024. Mohon maaf untuk penetapannya, nanti pelantikannya tanggal 25 Januari ini untuk penetapan pelantikan anggota KPPS. Bapak Ibu, kemudian apa syaratnya untuk bisa menjadi anggota KPPS? Ini yang pertama jelas warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi KTP. Kemudian yang kedua, berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Ya, paling rendah 17 tahun dan usia maksimal 55 tahun ini dibuktikan dengan nanti di KTP dan di surat
syarat pendaftaran nanti juga disebutkan berapa umurnya, dituliskan di situ. Sehingga maksimal ini 55 tahun. Kemudian syarat berikutnya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi tahun 1945. Ini nanti dengan mengisi surat pernyataan. Yang surat pernyataan ini sudah formnya sudah disediakan. Kemudian mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Ini juga dengan mengisi surat pernyataan yang sudah disiapkan. Kemudian syarat berikutnya, tidak menjadi anggota parpol, partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Tidak menjadi anggota parpol, ini paling singkat selama 5 tahun terakhir. Dan di sini nanti tentunya untuk surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota parpol atau surat keterangan dari parpol bahwa yang bersangkutan ini sudah tidak menjadi anggota parpol. Paling singkat tadi selama 5 tahun. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS. Karena untuk KPPS ini wilayah kerjanya ini lebih cangkupannya ini lebih sempit. Kalau PPS kan kalurahan, untuk PPS kalurahan. Kemudian kalau KPPS ini kan TPS. Bahkan mungkin kalau di Wonosari satu RT ini hanya menjadi satu TPS, atau bahkan hanya 2 RT menjadi satu TPS, sehingga wilayahnya ya di wilayah setempat, berdomisili wilayah setempat. Kemudian untuk berikutnya yaitu mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, ini dibuktikan nanti dengan surat keterangan sehat dari dokter. Itu bisa puskesmas. Kemarin dari KPU sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan puskesmas di seluruh wilayah Gunung Kidul untuk mencari surat keterangan sehat. Ini insya Allah masing-masing puskesmas ini sudah siap, termasuk yang ada di wilayah Wonosari. Nanti ada 2 puskesmas 1 dan puskesmas 2 sudah kami konfirmasi dan insya Allah sudah siap. Bahkan yang di puskesmas 2 ini sudah memberikan jadwal kaitannya dengan pelayanan untuk mencari surat keterangan sehat dari dokter ini. Kan tapi Bapak Ibu, untuk surat keterangan sehat ini memang kemarin dari KPU ketika koordinasi dengan Dinas Kesehatan, harapannya untuk biayanya ini bisa ada beberapa yang harapannya digratiskan. Akan tetapi ternyata untuk mencari surat keterangan sehat ini memang tidak bisa pakai BPJS, harus berbayar seperti itu. Tapi kemarin ada satu yang digratiskan dari pihak Dinas Kesehatan, yaitu kaitannya dengan cek gula darah. Di DS ini nanti digratiskan. Tetapi nanti untuk yang lain, karena ketika daftar masuk ke puskesmas itu sudah harus bayar 15.000. Kemudian suratnya untuk mengeluarkan surat keterangan sehat ini 7.000. Kemudian untuk cek nanti, karena di surat itu harus dicantumkan tekanan darah, kemudian gula darah dan kolesterol. Nah, untuk gula darahnya gratis. Ini kalau bayar kira-kira 20.000, tapi digratiskan. Tetapi untuk kolesterolnya, mohon maaf,
ini tidak bisa seperti itu. Dan harus bayar sendiri, itu kira-kira 27.000. Sehingga untuk biaya mengurus surat atau mencari surat keterangan sehat dari dokter ini kira-kira habis 50.000 yang seharusnya 70.000 karena sudah ada gratiskan untuk yang cek gula darahnya 20.000 itu, sehingga biaya yang dikeluarkan sekitar 50.000 rupiah. Dan ini insya Allah di Puskesmas Wonosari ini sudah menjadwalkan, insya Allah. Termasuk nanti monggo untuk PPS nanti bisa melihat untuk jadwal Wonosari itu hari apa, sehingga bisa diumumkan kepada warganya yang ingin mencari surat keterangan sehat dari puskesmas seperti itu. Kemudian selain surat keterangan sehat, karena di situ mampu syarat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, untuk yang secara sehat secara rohani dan bebas narkotika nanti cukup mengisi surat pernyataan di situ. Kalau harus mencari surat keterangan itu harus ke rumah sakit dan itu mahal. Sekitar saya pernah dulu mencari itu 250-an untuk mencari surat bebas narkotika dan sehat rohani. Sehingga untuk ini cukup mengisi surat pernyataan. Surat pernyataan mungkin nanti bermaterai. Dan nanti yang disediakan nanti selain itu harus menyediakan paling tidak ada 2 materai 10.000 untuk mengisi pada surat pernyataan. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya untuk pendidikan ini memang disyaratkan minimal SMA sederajat. Berarti paket C kalau tidak SMA. Ini minimal SMA sederajat, dibuktikan dengan nanti ijazah terakhir. Saya yakin untuk wilayah Wonosari, apalagi di Kelurahan Wonosari, ini untuk mencari minimal SMA ini insya Allah mudah, turah-turah. Tapi untuk wilayah-wilayah tertentu mungkin kesulitan, Pak, karena kita bayangkan di wilayah-wilayah pinggiran untuk mencari minimal SMA ini memang sulit sekali. Sehingga di situ untuk kedua ini ada surat pernyataan kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan menghitung. Ini diperuntukkan nanti bagi TPS itu yang kesulitan untuk mencari personil yang lulusannya minimal SMA, sehingga boleh itu lulusan di bawahnya SMP misalnya, tapi memiliki kecakapan di dalam calistung, membaca, menulis dan menghitung. Ini dibuktikan nanti dengan mengisi surat pernyataan. Tapi saya yakin untuk Wonosari mudah-mudahan tidak ada surat ini, sehingga minimal paling tidak SMA sederajat atau bahkan lebih tinggi untuk Wonosari. Kemudian Bapak Ibu, untuk syarat berikutnya yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana selama 5 tahun atau lebih. Nah ini nanti juga dengan mengisi surat pernyataan. Itu Bapak Ibu untuk persyaratan menjadi anggota KPPS. Kemudian yang perlu diperhatikan juga kaitannya dengan suami istri. Suami istri yang dalam hal ini menjadi penyelenggara ini tidak diperkenankan. Misalnya suaminya sudah menjadi PPS, kemudian istrinya supaya menjadi KPPS, ini tidak diperkenankan. Atau suaminya sudah panwas, kemudian istrinya supaya menjadi KPPS, ini sesama penyelenggara tidak diperkenankan. Tetapi kalau anak ini boleh. Tapi kalau hubungan suami istri ini memang mohon maaf tidak diperkenankan. Dan di sini tidak dibatasi apakah itu sudah 2 periode atau berapa kali, tidak dibatasi. Beda dengan tahun yang lalu itu memang ada pembatasan maksimal 2 periode. Untuk saat ini tidak ada pembatasan kaitannya dengan
periodisasi. Yang jelas diutamakan antara umur 17 sampai dengan 55 tahun. Dan kenapa harus mencantumkan tadi untuk surat keterangan sehat ada tensi, ada gula darah, ada kolesterol. Ini diharapkan memang yang menjadi KPPS ini benar-benar dalam kondisi sehat. Karena jangan sampai seperti pengalaman pemilu sebelumnya di tahun 2019 ini yang banyak memakan korban karena ada penyakit mungkin komorbid itu penyakit penyerta, dan harapannya ini memang petugas KPPS ini benar-benar sehat, sehingga kenapa harus itu dicantumkan menjadi syarat. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Tadi disampaikan bahkan kemarin itu ketika pemungutan suara dari pagi bahkan sampai pagi lagi, bahkan mungkin sampai siang baru selesai, baru disetorkan ke PPS. Nah, ini ngawekani hingga ketika memiliki kondisi badan yang fit, nah insya Allah tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Harapannya seperti itu. Kemudian termasuk kaitannya dengan pemilih perempuan petugas atau memperhatikan kaitannya dengan 30% untuk perempuan menjadi penyelenggara. Ini monggo untuk juga diperhatikan. Tetapi yang menjadi catatan di sini untuk perempuan atau wanita ini ampun ngantos wanita yang sedang hamil. Karena nyuwun ngapunten karena pekerjaannya memang sehari bahkan sehari semalam, jadi dikhawatirkan karena kalau wanita hamil nanti kalau sampai kecapean ada hal yang tidak diinginkan, sehingga harapannya nanti untuk wanita yang memang yang selain yang wanita hamil ya. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan syarat untuk menjadi KPPS. Dan mungkin pada malam hari ini tidak kami sampaikan secara detail, karena kalau kami sampaikan secara detail nanti sampai sampai waktunya sampai malam. Karena tadi kami sudah sampaikan di Kapanewon itu bersama dengan PPS Kapanewon Wonosari, dan itu paling tidak membutuhkan waktu 1 jam lebih apabila nanti kami sampaikan secara detail. Tapi malam hari ini kami sampaikan yang menjadi pokok-pokok saja. Kemudian nanti apabila ada diskusi, kita banyak untuk diskusi kaitannya dengan persyaratan untuk menjadi anggota KPPS. Tapi secara besarnya yang kami sampaikan tadi. Kemudian untuk petugas ketertiban Bapak Ibu, ini sudah menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten yang sudah berkoordinasi dengan tentunya di masing-masing kelurahan ini dengan Pak Jogoboyo. Saya yakin Pak Jogoboyo ini sudah memetakan kaitannya dengan petugas ketertiban, kebutuhannya berapa. Untuk Wonosarinya ada 31 TPS nih. 31 TPS berarti kalau masing-masing TPS 2 berarti butuh sekitar 62 petugas ketertiban, nanti belum yang ditambah yang berada di kelurahan. Karena nanti yang di kelurahan itu juga membutuhkan untuk petugas ketertiban. Tapi yang utama ini untuk yang masing-masing TPS ini 2 orang. Itu seperti itu. Dan untuk Wonosari saya kira mudah-mudahan sudah terpenuhi kaitannya dengan petugas ketertiban ini. Kalaupun belum, tadi sudah disampaikan untuk petugas ketertiban yang ada di TPS, kalau memang benar-benar kurang masih bisa merekrut. Tetapi untuk yang ada di kelurahan atau di PPS, yang bertugas di PPS ini diupayakan nanti dari Pamong seperti itu ya, disampaikan dari Pak Jokowi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk seragamnya, karena kaitannya petugas ketertiban ini kaitannya dengan seragam, ini sebagian supaya memakai seragam yang tahun lalu
Dan nanti untuk kaitannya dengan petugas ini memang kalau memang tidak ada seragam, nanti ada ID card, sudah ada ID card kaitannya dengan petugas ketertiban. Mungkin itu untuk petugas ketertibannya, dan mudah-mudahan untuk Wonosari ini sudah terpenuhi yang berjumlah sekitar 62 personil kaitannya dengan yang bertugas di masing-masing TPS di 31 TPS. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan kaitannya dengan syarat-syarat nanti untuk menjadi atau perekrutan KPPS, dan kami harapkan dari Bapak Lurah dan dari Bapak Ibu Duko nanti untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada warganya dan mendorong kepada warganya supaya bisa untuk mengikuti atau mendaftar untuk menjadi petugas KPPS. Jangan sampai nanti kalau tidak terpenuhi, nanti memang ada apa ya namanya, kalau memang di awal ini tidak terpenuhi, nanti ada mekanisme penunjukan atau bahkan nanti kerjasama dengan perguruan tinggi. Bisa itu dari UGK atau STAIO ataupun dari UNY, sehingga nanti yang bertugas di KPPS itu bukan dari karena di wilayah yang bersangkutan tidak ada personelnya, tidak ada yang mau mendaftar, nanti akan diisi dari pihak perguruan tinggi atau dari bidang profesi pendidikan seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mungkin nanti banyak diskusi, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif, Pak Rafdi, Mbak Iya yang sudah menyampaikan informasi pada kita semua. Selanjutnya kami mohonkan tambahan informasi koordinasi dari BPS Wonosari yang akan disampaikan Pak Gun atau Pak Ketua. Monggo Pak Gun yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Wonosari, yang kami hormati Bapak Babinsa, Babinsa Dinas, yang kami hormati Bapak Ibu Dukuh Kelurahan Wonosari, yang kami hormati rekan-rekan dari Komisioner PPK Kapanewon Wonosari, ada Pak Arif, Pak Kardi, dan Mbak Mutiara. Kemudian dari teman-teman PPS dan Sekretariat Kelurahan Wonosari. Tambahan informasi Bapak Ibu untuk kegiatan koordinasi pada malam hari ini sekalian, karena ada Bapak Ibu Dukuh, maka saya sampaikan sekaligus bahwa pemetaan TPS berkaitan dengan pemetaan TPS di Wonosari, Kelurahan Wonosari ini ada 31 TPS nih. Ada 31 TPS. Dan ternyata sudah dibagikan juga di Bapak Ibu. Monggo dicermati. Mohon dicermati ya. Di situ Bapak Ibu ada 31 TPS ya. Kemudian alamatnya di TPS 1 ini di rumah Bapak Suratmono Madusari RT 3 RW 1. Ini di TPS 1 ini ada 3 RT, RT 1, 2, dan 3. Jadi hanya mencakup 3 RT itu. Ini gambaran DPT-nya Bapak Ibu. Jadi nanti DPT kita sudah sepakati, sudah diketok kemarin ketika awal dulu pemetaan di PT Pemilu 2024 ini di TPS 1 ini ada 108, kemudian
yang laki-laki, yang putri ada 135, maka nanti di TPS 1 ini sekitar 243. Ini DPT-nya. Kemungkinan nanti bisa tambah atau berkurang karena ada DPTB-nya. Nah, jadi ini DPT pemilu sudah disepakati, sudah diketok. Ini di TPS 1 ada 243. Kemudian di TPS 2 ini alamatnya di rumah Ibu Sri Sunarni Madusari, RT 5 RW 2. Ini mencakup RT 4, 5, dan 6. Jumlahnya ada 277 Bapak Ibu. Kemudian TPS 3 di rumah Bapak Nur Samsi, RT 8 RW 3 Madusari, mencakup RT 789, jumlahnya 214, sekitar 214. Kemudian di TPS 4 ini beralamat masih sama, kebanyakan masih sama di periode yang lalu. Di TK Aba Al-Jaidin Tingin Sari RT 1 RW 4, mencakup RT 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5, jumlahnya 239. Kemudian TPS 5 ada di rumah Bapak Jalaluddin RT 3 RW 5 Tingin Sari, mencakup RT 3 dan 4, jumlahnya 225 DPT-nya. Kemudian TPS 6 ini ada rumah warga Purbosari, mencakup ada RT 1, 2, 3, 4, 5. RT 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Balai TPS 7 ada di Balai Dusun Purbosari. Ini mencakup RT 6, 7, 8, 9. Kemudian TPS 8 ini di rumah Bapak Agus Darmanto Gadung Sari, RT 3 RW 10. Ini sama seperti kemarin juga. Ini mencakup RT 1, 2, 3. Kemudian TPS 9 di rumah Bapak Fakih Usman, RT 4 RW 11 Gadung Sari, mencakup RT 4 dan 5. Kemudian di TPS 10 ada di Balai Padukuhan Gadung Sari, di RT 6, mencakup RT 6 dan 7. Kemudian TPS 11 di rumah warga RT 8 RW 12 Gadung Sari. Ini mencakup RT 8 dan 9. Kemudian TPS 12 ini di rumah warga RT 10 RW 13 Gadung Sari. Ini mencakup RT 7, 8, 10. Ini ada, kenapa ada 9 RT yang apa nih? RT 9 ada 2 di TPS ini karena sangat luas, maka dipecah, ada yang di TPS 11 dan di TPS 12. Kemudian TPS 13 ini di rumah Bapak Riyadi RT 11 RW 13 Gadung Sari, mencakup RT 11 dan 12. Kemudian TPS 14 RT 14 ini di sekitar selatan Masjid Baitul, rumah warga gitu aja Pak. Rumah warga nggih. Rumah warga di RT 1, 2, 3, 4. Untuk TPS 14, 15, 16 karena ini belum pink, diganti rumah warga gitu aja. Oh nggih. Karena belum meminta izin ke pemilik rumah. Oh ngoten nggih. Kemudian TPS 15 di rumah warga juga, RT 5, 6, 7 ini di rumah Bugito ini. Kemudian 16 seperti yang disampaikan Bapak tadi, ini di rumah warga Pak nggih. Kemudian ini mencakup RT 8 dan 9. Kemudian di TPS 17 ini bengkel mobil Latansa. Ini RT 12 Wonosari, ini Tawasari.
Kemudian TPS 18 ini di Padukuhan Tawarsari. Balai Padukuhan Tawarsari di RT 23, mencakup RT 2 dan 3. Ini di TPS 17 ada RT 2 juga. Di TPS 18 juga ada RT 2. Ini dipecah karena luas. Kemudian TPS 19 ini rumah Bapak Tresno Raharjo, RT 4 RW 18 Tawarsari. Ini hanya satu RT, yaitu RT 4. Kemudian TPS 20 di Joglo SBY atau Pak Ari, RT 5 RW 18 Tawarsari. Ini mencakup RT 1, 5, 6, dan 15. Kemudian TPS 21 ini beralamat di SPS RT 8 Tawarsari, mencakup RT 7 dan 8. Kemudian TPS 22 ini di rumah Bapak Dwijo RT 11 Tawarsari, mencakup RT 9, 10, 11. TPS 23 di rumah Bapak Setio RT 13 di RW 19 Tawarsari, mencakup RT 12 dan 13. Kemudian TPS 24 di rumah Bapak Jikan Riyadi Surya RT 14 RW 19 Tawarsari, mencakup RT 13 dan 14. Ini juga karena banyak maka ada di 2 TPS yang RT 13. Kemudian TPS 29 ini di rumah Joglo Bapak Agung Santoso RT 1 RW 20 Jeruk Sari. Nggih, TPS 25. TPS 25. Ini mencakup satu RT 1. TPS 26 Balai Padukuhan Jeruk Sari RT 3 RW 21, mencakup RT 3 dan 4. TPS 27 di Bengkel Las RT 8 RW 23 Jeruk Sari di RT Selamat RT 6. Oh, ini maksud RT 6 RW 22. Betul di bengkel ya? Oh iya. Alamatnya yang baru. RW 22. Standar ini. Kemudian di TPS 28 ini berdekatan ternyata nih. Ini rumah Bapak Sularno RT 7 dan RW 22. Napa kok balik ini Mas? Betul iki. Di Jeruk Sari ini RT 7, mencakup RT 7. Kemudian TPS 29 di rumah Bapak Pranowo RT 10. Ini mencakup RT 4, 8, 9, 10. Kemudian TPS 30 di rumah Bapak Sukis RT 12 RW 24 Jeruk Sari, mencakup RT 11, 12. Kemudian terakhir TPS 31 di rumah Bapak Parbio RT 13 RW 24 Jeruk Sari. Ini mencakup satu RT 13. Itu Bapak Ibu. Kalau untuk yang DPT ini ya jumlahnya nanti ini baru DPT, ini bisa nanti berubah karena adanya DPTB. Sekarang masih berjalan. Untuk yang November ini belum ada laporan gitu, belum ada lagi. Jadi monggo kalau Bapak Ibu Dukuh nanti misalkan ada warga baru, ini mohon untuk segera laporan. Kalau ada warga baru yang pindah domisili maka segera laporan biar nanti bisa tercatat di di DPT atau DPTB. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Monggo teman yang lain kalau ada yang mau ditambahkan bisa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun sewu. Biar tidak terputus. Nggih, monggo Pak. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lah mic. Ya. Selamat. Yang saya hormati Bapak Lurah serta jajarannya, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babin Kapitmas, yang saya hormati PPK Kapan Wonosari, yang saya hormati PCS Kelurahan Wonosari,
Yang satu yang menjadi pertanyaan saya, apakah dengan daftar yang keluar dari Gadung Sari seperti tempat itu sudah ada izinnya? Yang kedua, ini khusus di TPS 12 itu Nun Sewu, kok tempatnya itu berjauhan. Jadi Nun Sewu RT 7 memang berdekatan, itu angkanya 7, 9, 10. Namun demikian itu jaraknya agak berjauhan. Itu yang kedua. Terus apakah data tersebut masih bisa dirubah? Karena Nun Sewu saya juga bingung untuk perseralan KPPS nanti apakah seperti kemarin. Artinya apa? Kemarin dalam pemilu yang kemarin itu mendaftar secara online. Namun demikian untuk Kelurahan Wonosari akhirnya nihil. Sehingga kami yang dipepetkan untuk mencari KPPS. Dan apakah sekarang itu istilahnya petugas KPPS itu biar mendaftar sendiri ataukah Nun Sewu kami yang akan menunjuk atau mencari? Mungkin sementara itu yang saya tanyakan. Sudah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur. Langsung saja nih jawab. Untuk yang tadi ya tentang TPS ini tidak bisa dirubah Pak karena sudah ditetapkan oleh KPU. Dan tempatnya kemarin kami minta kepada teman-teman Pantarlih itu untuk mencari tempat dengan memberikan Google Map. Dan memang mereka juga kemarin awal-awal juga berganti-ganti. Jadi karena kami juga diminta